Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Elijah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pemahaman saya setelah menonton secara menyeluruh video kajian dari Ustadz Dr. Ginanjar Saiban yang berjudul Memetik Hikmah Sejarah Kejayaan Baghdad. Saya tidak hanya mencatat isi ceramah berdasarkan menit penyampaiannya, tetapi juga merenungkan pelajaran yang bisa kita ambil, komitmen pribadi yang saya bangun, serta upaya yang bisa saya lakukan di keluarga dan masyarakat. Mari kita mulai dari poin-poin pemahaman isi kajian berikut ini. Di menit 000 sampai 5 menit merupakan bagian pendahuluan. Mengapa sejarah penting? Ustadz Ginanjar membuka dengan menyampaikan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tapi pelajaran berharga untuk membangun masa depan. Sejarah bisa menjadi cermin dan peta jalan umat Islam. Dan pada menit 05.01 sampai 12.00 Ustadz Dr. Ginanjar Saiban menjelaskan bahwa Baghdad sebagai pusat peradaban Islam pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun Baghdad berkembang menjadi pusat keilmuan dunia. Di kota ini berdiri Bait Al-Hikmah yang menjadi perpustakaan sekaligus pusat riset dan penerjemahan karya ilmu dari berbagai bangsa. Lalu pada menit 12.01 sampai 20.00 Ustadz Dr. Ginanjar Saiban menjelaskan juga tentang ilmuwan muslim dan puncak kejayaan ilmu-ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi atau matematika, Ibnu Sina atau kedokteran, dan Al-Farabi atau filsafat, menunjukkan bahwa umat Islam dulu tidak hanya mengadopsi ilmu, tetapi juga mengembangkannya hingga menjadi acuan dunia. Lalu di menit 20.01 sampai 30.00 menjelaskan tentang keterbukaan intelektual dan toleransi ilmiah bangsa Arab saat itu menerjemahkan karya dari Yunani, Persia, dan India. Mereka tidak fanatik terhadap satu sumber, tapi terbuka terhadap ilmu luar dan penyesuaiannya dengan nilai Islam. Pada menit 30.01 sampai 37.00 menjelaskan tentang kejatuhan Baghdad dan penyebab sayangnya. Kejayaan itu tidak abadi. Tahun 1258, Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Umat Islam saat itu tidak mengalami kemunduran moral, konflik internal, dan menjauh dari semangat keilmuan. Dan di menit 37.01 sampai 45.00 menjelaskan tentang inspirasi dan relevansi bagi kita hari ini. Ustadz Ginanjar menekankan bahwa kejayaan Baghdad seharusnya menjadi inspirasi umat Islam masa kini. Kita tidak boleh hanya mengenang masa lalu, tapi meneladani semangat belajar, berpikir kritis, dan menjaga adab serta ukhuwah. Pelajaran yang saya dapatkan dari isi ceramah tersebut, saya memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama ada ilmu adalah fondasi utama peradaban. Yang kedua, keterbukaan terhadap ilmu luar justru memperkuat umat, bukan melemahkan. Yang ketiga, persatuan dan akhlak mulia adalah penjaga kejayaan. Yang keempat adalah peradaban tidak dibangun oleh kaum malas, tapi oleh pencari ilmu sejati. Yang kelima adalah kejatuhan umat bisa terjadi jika kita lalai, tercerai-berai, dan meninggalkan ilmu. Komitmen pribadi yang saya bangun setelah memahami isi ceramah, saya ingin menanamkan beberapa komitmen pribadi, yaitu yang pertama menjadikan belajar sebagai kegiatan wajib harian. Yang kedua ada menggunakan waktu dengan produktif, bukan sia-sia. Yang ketiga bersikap terbuka terhadap ilmu dari siapapun. Yang keempat menjaga adab dan akhlak dalam proses belajar. Dan yang kelima membangun semangat keilmuan dari diri sendiri, bukan menunggu orang lain. Nah, selanjutnya upaya yang akan saya lakukan di keluarga dan masyarakat adalah ilmu yang saya dapatkan ini tidak boleh berhenti di diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk yang pertama membangun budaya membaca di rumah minimal 1 buku setiap minggu bersama keluarga.
Yang kedua, mengajak teman-teman membuat kelompok belajar atau kajian kecil, baik online maupun offline. Yang ketiga, menjadi teladan dalam mencintai ilmu dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menyebarkan semangat keilmuan di media sosial lewat tulisan, video singkat, atau kutipan tokoh Islam. Dan yang terakhir, menjaga persaudaraan dan kerjasama karena persatuan adalah syarat utama membangun kejayaan bersama. Sejarah adalah cermin. Melihat kejayaan Baghdad bukan untuk nostalgia, tapi untuk menjadi inspirasi dan penggerak bagi kita hari ini. Semoga dengan memahami isi kajian ini, kita semua terdorong untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam yang berlandaskan ilmu, persatuan, dan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.